Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin coba membuat sebuah aplikasi. Aplikasinya namanya aplikasi galeri foto ya, untuk UKK anak FTL, rekayasa perangkat lunak kelas 12. Nah, untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Seperti mana sih ini? Nah, untuk desainnya saya desain pakai Figma, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi sangat simple, di mana ada logo, ada navigation bar ya berisi logo, ada button untuk login, terus ada section hero yang menampilkan tentang deskripsi singkat aplikasi ini mungkin, atau apa nanti kita bisa kembangkan lagi ya. Terus di dalamnya ada konten yang isinya adalah konten kita atau galeri-galeri yang sudah dipublish oleh si pemilik website gitu. Terus di dalamnya ada copyright. Nah, di dalam konten berisi beberapa hal ya. Ada di sini, ini yang abu-abu, ini warna ini nanti diisi dengan foto. Terus di sini ada titelnya, ada deskripsi dari galeri tersebut. Kita bisa klik, nanti kita bisa klik lihat selengkapnya, ada jumlah suka dan komentar. Jadi kurang lebih aplikasi ini yang akan kita buat selama beberapa pertemuan ke depan. Nah, untuk aplikasinya kita akan develop menggunakan framework PHP yaitu Laravel. Nanti sebelum kita masuk ke proses instalasinya, kita harus tahu dulu requirement dari Laravel itu sendiri. Nah, kita bisa kunjungi di situs Laravelnya di sini. Kita bisa langsung masuk ke bagian dokumentasi, lalu pilih ke prolog, lalu pilih ke release note. Nah, di release note ini kita bisa lihat nih supporting policy-nya Laravel 11. Nah, kalau kita bisa lihat di sini Laravel 11 itu support dari PHP 8.2 sampai PHP 8.3. Jadi pastikan dulu di komputer teman-teman semuanya itu sudah terinstall versi PHP-nya. Versi PHP yang mana? Yang ini. Karena kita akan menggunakan versi yang terbaru, yaitu versi 11. Kalau yang versi 12 ini belum rilis ya. Ini di kuartal ke-1 2025, ini sekitar bulan Juni-Juli itu tahun depan. Nah, ini atau ini nih biasanya ngikut sama ini ya. Maret berarti, sekitar Maret juga nih. Nah, kita akan coba untuk versi 11-nya. Nah, sebelum itu kan kita harus memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh si Laravel itu sendiri. Maka kita harus cek nih di komputer kita ada versi PHP-nya, itu versi PHP berapa. Kalian bisa cek menggunakan terminal kalian ya. Kalau kalian bingung terminal itu apa, kalian bisa cari yang namanya command prompt. Nah, ini sama aja ya, terminal sama command prompt. Kalian bisa pakai yang terminal atau yang command prompt, itu enggak masalah. Di sini saya menggunakan command prompt terminal karena lebih enak aja ya. Kalau kalian mau menginstal terminal, minimal itu di Windows 10 ya. Kalian bisa cari di store-nya Microsoft Store. Itu di sini ada namanya terminal. Nanti kalian search aja terminal. Kalian tinggal install ya. Karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu menginstalnya ya. Ini yang pertama, kalian harus install dulu terminalnya. Kalau sudah, maka kita cek nih versi PHP-nya dengan cara php maintain. Nah, ini kan sudah kelihatan nih versi PHP saya berada di 8.3.9. Mungkin di komputer teman-teman itu beda-beda ya versi PHP-nya. Jadi jangan bingung, yang penting sesuai dengan requirement yang sudah disyaratkan di sini. Kalau punya teman-teman itu belum bisa, artinya belum ada versi PHP-nya, coba teman-teman install dulu yang namanya local server. Itu bisa pakai SAM. Ya, SAM di sini. Ini bisa pakai SAM ya. Di sini udah 8.2 nih. Kenapa punya saya 8.3 gitu di sini? Karena saya pakai Laragon. Saya pakai Laragon di sini. Laragon.
punya Laragon yang ini, di sini download, pilih yang ini atau ini yang full. Dia sudah dibekali oleh Apache 2.4, Nginx, MySQL 8, PHP 8, dan lain-lainnya. Jadi kalau pakai Laragon, kelebihannya adalah kita bisa gonta-ganti versi PHP, sedangkan di SAM itu sudah built-in versi PHP-nya, jadi nggak bisa ganti-ganti. Kalau pakai Laragon itu bisa. Jadi nanti kita tinggal download di sini. Misal saya mau download PHP 8.3.9, itu juga bisa. Jadi di sini aja PHP Watch, saya biasanya downloadnya di situ. Nah, kalian tinggal cari yang Windows binary, pilih yang NTS yang ini, sesuaiin dengan versi sistem operasi kalian. Kalau yang 64 ya pilih 64, kalau yang kedua ya pilih yang x86. Nah, lantas gimana nih cara installnya di Laragon gitu? Teman-teman mohon maaf ya, saya tidak akan menjelaskan versi SAM karena versi SAM tidak bisa setahu saya, mohon maaf kalau salah bisa dikoreksi. Itu tidak bisa di-upgrade versi PHP-nya, atau saya aja yang belum tahu cara upgrade-nya gitu ya. Kalau di Laragon itu bisa kita upgrade. Nah, caranya kalian tinggal download aja salah satu versi PHP-nya ini. Lalu nanti kalau sudah terdownload, biasanya masuk di sini ya, di download. Di sini nih, PHP ini contoh PHP 73.4. Nah, ini nanti tinggal kalian teman-teman copy itu. Copy, masukkan ke C, Laragon, bin, lalu pilih PHP. Nah, paste di sini nih. Nanti dipaste di sini. Pastiin foldernya seperti ini. Kalau dibuka dia seperti ini. Nah, pastiin seperti itu ya. Kalau sudah, kita tinggal bisa pilih versi PHP-nya di Laragon. Kita bisa change PHP-nya. Nah, seperti ini. Tuh kan ada banyak PHP sesuai yang ada di sini. Tuh ada 7, 8.1, 8.3. Coba kita lihat. Sama nggak? Sama. Tapi yang saya aktifkan yang 8.3. Seperti itu ya. Saya kira teman-teman sudah paham semua soal ini. Oke, lanjut lagi ya. Tentang required Laravel. Kalau versi PHP-nya sudah, maka kita coba untuk melihat instalasinya. Bagaimana cara menginstal Laravel? Teman-teman kalau yang programmer yang sudah mengenal Laravel sejak dulu pasti sudah tahu ya. Kalau Laravel itu diinstalnya menggunakan Composer. Nah, apa itu Composer? Kita coba lihat di sini Composer. Nah, kita bisa getting started dulu. Composer itu sebuah tool dependency management PHP, jadi bisa digunakan untuk menginstal requirement yang dibutuhkan oleh PHP. Kita butuh Composer untuk menginstal Laravel. Caranya nanti kalian masukkan download, terus Composer setupnya diinstal gitu. Nanti kan ke download, tinggal diinstal seperti biasa. Saya kira kalau untuk install Composer itu sama ya, gampang, tinggal next aja, selesai. Kalau nanti bingung bisa ditanyakan aja di komentar, tinggal nanti bisa saya bantu untuk menginstal si Composer tersebut. Nah, setelah itu kita harus pastiin di komputer kita itu Composernya udah benar-benar jalan gitu. Caranya kalau habis nginstal kita bisa cek versi Composer kita dengan cara Composer -v. Nah, di sini sudah ada nih versi Composer saya, yaitu versi 277. Jadi setiap versi mungkin beda-beda, kalian jangan bingung, yang penting sudah terinstall versi Composer. Nah, kalau dua persyaratan ini sudah terpenuhi, maka kita bisa langsung menuju step yang berikutnya, yaitu penginstalan project Laravel. Penginstalan project Laravel itu sama kayak framework lainnya, kayak CI4, terus React, Vue itu sama aja ya. Caranya menggunakan command line, menggunakan terminal. Nah, kali ini saya mau install project Laravelnya di kelas 12 di sini aja. Terminal. Nah, di sini saya mau bikin project. Nah,
project namanya My app gitu aja lah ya, My app. Kita enter. Nah, tunggu aja proses ini sampai selesai. Mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama ya, tergantung koneksi internet dan spesifikasi. Nah, ini teman-teman sudah selesai ya proses penginstalasinya, jadi lumayan lama ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini prosesnya sudah selesai. Pastikan koneksi internetnya juga stabil ya, supaya tidak terjadi error gitu. Nah, di sini muncul nih beberapa peringatan, yaitu file access database SQLite ya. Jadi Laravel 11 secara default itu menggunakan SQL, MySQL, bukan MySQL sorry, tapi SQLite untuk developmentnya. Jadi hiraukan saja karena kita menggunakan MySQL, jadi kita hiraukan aja, nanti kita bisa setting-settingnya. Nah, sebelumnya teman-teman, mohon maaf saya tadi lupa, selain dua syarat yang tadi saya sebutkan, yaitu Composer sama PHP, maka teman-teman harus pakai yang namanya kode editor ya. Kode editornya terserah teman-teman, bebas. Kalian teman-teman itu mau pakai kode editor yang mana, itu terserah kalian gitu ya. Kalau saya biasa menggunakan VS Code. Nah, nanti teman-teman bisa download ya VS Code di situsnya. Nah, ini tinggal download for Windows, atau ada juga yang namanya Sublime Text. Ya, ada Sublime Text. Nah ya, tinggal di download aja, sesuaiin dengan kebutuhan dan kebiasaan teman-teman, codingnya pakai apa gitu. Kalau saya biasa pakai Visual Studio Code. Nah, oke. Setelah itu proses instalasinya sangat gampang, tinggal next aja. Saya rasa tidak perlu saya contohkan untuk instalasinya. Nah, kita lanjut ke topik bagaimana setelah proses instalasinya sudah berhasil, maka kita bisa menjalankan project Laravel itu dengan local development-nya milik Laravel, yaitu Laravel Artisan Serve. Jadi nanti kita bisa menggunakan perintah Artisan Serve untuk menjalankan project kita di local development server. Nah, sebelum menjalankannya, di sini sudah ada himbauannya, maka kita harus pindah dulu ke direktori yang namanya example app. Kenapa example app? Di atas sini sudah dijelaskan, nama aplikasinya adalah example app. Maka kita harus pindah ke folder yang namanya example app. Kalau kita cermati, di sini kita hanya masuk ke D, pembelajaran praktik web, lalu kelas 12. Kita belum masuk ke project yang sudah kita buat yang ada di sini. Namanya My App. Maka kita harus masuk dulu ke dalam file itu, ke dalam folder itu. Nah, cara melihatnya atau teman-teman lupa gitu ya, katakanlah lupa tadi namanya apa sih, biar pasti gitu ya, biar pasti kita bisa ls gitu. Nah, di sini ada dua folder namanya My App sama Project Gallery, maka kita harus masuk ke yang tadi barusan kita install, itu My App. Maka caranya kayak tadi, cd My App. Nah, di sini sudah masuk nih ke My App-nya, maka tinggal kita run, jalankan perintahnya, yaitu php artisan serve. php artisan serve. Nah, seperti ini. Setelah itu kita coba jalankan. Nah, sebelumnya ini malah ada yang seperti ini ya. Ini project yang sudah saya buat. Nantinya kita bikinnya seperti ini nih, yang ini. Tapi ini malah muncul ini. Saya matikan dulu yang ini. Nah,
kita reload. Nah, pasti akan terjadi error. Kenapa akan terjadi error? Karena di sini dilihat nih, dia memerlukan koneksi ke SQLite. Di sini juga diterangin nih, dia perlu koneksi ke MySQLite. Nah, cara mengatasi error ini, kita harus masuk dulu ke programnya. Caranya gini. Ini tinggal dipencet Ctrl C ya. Lalu kita masuk ke kode editor kita dengan cara kode kasih titik untuk masuk ke Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Nah, cara mengatasi error yang tadi, yang seperti ini, tidak ditemukan driver koneksi SQLite. Nah, maka cara mengatasinya cukup mudah. Bahkan sangat mudah ya. Kalian tinggal masuk ke folder, ke file yang namanya env, lalu di bagian sini, ini ya, di line 23 sampai 27, tagnya dihilangin, atau kalian bisa cepat gitu ya, dengan cara di blok lalu Ctrl/. Nah, kayak gini ya. Lalu ininya SQL-nya diganti MySQL, lalu nama database-nya diganti aja DB misal galeri gitu, DB MyApp gitu. MyApp. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita nggak bisa serta-merta kita nggak bisa serta-merta langsung jadi gitu. Wah, ini mesti error lagi nih. Kenapa? Di sini dijelasin tidak ditemukan database yang namanya DB MyApp di dalam koneksi MySQL-nya. Karena di Laravel 11 dia membutuhkan session untuk mengakses web kita. Nah, caranya kita bisa jalanin local development server kita, yaitu Laragon. Punya saya, kalau punya kalian SAM ya tinggal di start aja. Saya start. Kalau di SAM itu saya kayaknya punya SAM. Coba lihat. SAM ada di sini ya. Kalau teman-teman pakai SAM itu MySQL-nya dijalanin, Apache-nya nggak usah, SQL-nya aja ya, MySQL-nya aja. Oke, kalau sudah ini terlalu banyak, saya exit dulu. Oke, mana? Kok nggak jalan? Nah, ini start. Oke, kalau sudah, kita tidak bisa langsung ketika itu sudah di start, ya sama aja nggak jadi gitu. Nah, gimana cara mengatasinya? Kalian bisa masuk ke bagian dokumentasi Laravel, lalu kalian scroll ke bawah, cari namanya database, lalu ke migration. Nah, apa itu migrasi? Migrasi itu di sini dijelasin nih. Migration are like version control for your database. Jadi migrasi itu merupakan sebuah version control untuk mengkontrol sebuah database. Itu digunakan untuk membuat database, membuat tabel, mengisi tabel dengan data dan lain-lain. Intinya migrasi ini cocok sekali untuk membuat database tanpa kita harus membuka php-admin gitu ya. Nah, caranya di sini sudah dijelasin php migration, nama migrationnya apa gitu. Nah, yang kita perlukan itu bukannya gitu, tapi yang ini, running migration ya. Jadi to run all your outstanding migration to execute migration artisan, maka kalian perlu komen yang ini, PHP artisan migrate. Nah, nanti yang di migrate itu apa sih? Yang di migrate itu ada di folder dengan nama database, terus migration. Nah, yang ini yang akan di migrate. Coba kita tes ya, migrate. Nah, ini muncul pop-up. Kalian tinggal pilih aja kalian mau membuatnya atau tidak, karena kita mengerang migrasinya pasti kita butuh ya. Kita tuliskan yes. Oke. Setelah dituliskan, maka
project Laravel kita insya Allah sudah jadi. Nah, sudah jadi. Project Laravel kita sudah selesai di Laravel 11. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, saya akan menjelaskan struktur dasar dari folder-folder dan file-file yang ada di Laravel. Nah, untuk kali ini saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan terkait prosesnya di dalamnya atau terlalu cepat atau gimana, teman-teman bisa komentar ataupun bisa langsung DM saya di sosial media yang sudah saya cantumkan di bio bio YouTube saya, atau nanti saya pin di komentar. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Have fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.